Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada TFI Community dan Binus University. Perkenalkan, nama saya Cindy Benita Wijadi dengan NIM 24019600901. Saya berasal dari jurusan DKV New Media. Perkenalkan, nama saya Tiffany Olivia Wijadi dari jurusan Desain Interior dengan NIM 2602093512. Dan nama saya Habel Steveniani dari jurusan Computer Science dengan NIM 24019611614. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelajaran apa saja yang telah kami dapat setelah kami menyaksikan dokumenter Pulau Plastik. Yuk kita sama-sama simak video berikut. Sampah plastik telah menjadi permasalahan serius di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Negara kepulauan ini dengan keindahan alamnya yang kaya, kini dihadapkan pada dampak yang signifikan akibat tingginya produksi dan konsumsi plastik. Dokumenter Pulau Plastik menyoroti perjuangan 3 aktivis lingkungan, Gede Robi, Prigi Arisandi, dan Tiza Mafira, dalam melawan masalah sampah plastik dan mencerminkan dampak nyata sampah plastik di Indonesia, dan menggambarkan bagaimana masalah ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, dengan sekitar 60 juta ton sampah plastik, yang sebagian besarnya dibuang ke lingkungan, mencemari sungai, daratan, dan laut, terutama hewan laut seperti penyu, ikan, ataupun paus, yang secara tidak sengaja mengkonsumsi mikroplastik. Setiap tahun menjelang liburan, Bali mendapat kiriman sampah sekitar 25 ton di lautan, terutama di dekat pesisir pantai. Kiriman sampah ini bisa jadi dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, yang diperkirakan berpotensi membawa sampah ini melalui arus air. Sekitar 30 ton plastik diproduksi setiap tahunnya, dan setengahnya merupakan plastik sekali pakai, bahkan plastik 15 menit pakai. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya, 15 juta plastik kresek terpakai setiap hari, dan setiap menitnya manusia membuang 6 ton sampah plastik. Sampah plastik memerlukan waktu puluhan hingga ribuan tahun untuk mengurai dirinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis plastik, guna mengambil tindakan bijak dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang tepat. Jenis-jenis sampah plastik. Mari kita telah lebih lanjut mengenai jenis-jenis sampah plastik. Yang pertama adalah botol plastik. Salah satu jenis sampah plastik yang paling umum dan merugikan adalah botol plastik. Dokumenter ini menggambarkan sungai-sungai yang tersumbat oleh ribuan botol plastik, sehingga menciptakan pemandangan yang tidak hanya mengganggu secara visual, tetapi juga merusak ekosistem sungai. Selanjutnya adalah penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kantong plastik sekali pakai merupakan masalah serius yang diungkap dalam Pulau Plastik. Gambar-gambar dramatis menunjukkan pantai-pantai yang dipenuhi kantong plastik, mengancam keberlanjutan kehidupan laut dan memicu keprihatinan akan nasib ekosistem pesisir. Kemudian, bekas makanan plastik. Dokumenter ini menggambarkan bagaimana wadah dan peralatan makanan plastik sekali pakai menyebar luas di lingkungan. Pemakaian besar-besaran peralatan makan sekali pakai ini mengundang pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Yang keempat yaitu gelas dan sedotan plastik, yang juga menjadi sorotan dalam dokumenter ini. Terlepas dari kemudahan penggunaannya, keberlanjutan dari produk-produk ini disoroti dengan jelas, mengingat begitu banyak gelas dan sedotan plastik yang mencemari perairan dan pantai. Yang kelima adalah plastik mikro dan mikroplastik. Dokumenter ini tidak hanya menyoroti sampah plastik yang terlihat dengan mata kasar, tetapi juga
mengajak penonton untuk memahami ancaman plastik mikro dan mikroplastik. Partikel-partikel kecil ini dapat meresap ke dalam air dan rantai makanan, menciptakan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih kompleks. Yang berikutnya adalah kemasan plastik sekali pakai. Kemasan plastik sekali pakai seperti yang digunakan dalam pembungkusan makanan, minuman, dan barang-barang konsumen juga memiliki dampak yang merugikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama. Dan yang terakhir adalah perhiasan dan produk plastik lainnya. Selain jenis sampah plastik yang umum, dokumenter ini juga mengungkapkan keberagaman produk plastik seperti perhiasan dan mainan anak-anak. Pemaparan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah plastik dalam menciptakan dampak lingkungan yang luas. Dokumenter Pulau Plastik tidak hanya menjadi sekedar proyek film dokumenter biasa, namun dokumenter ini juga membawa kita masuk ke dalam kenyataan pahit pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Dokumenter ini dengan gamblang mengekspos betapa meluasnya pencemaran lingkungan di Indonesia. Sungai yang tersumbat oleh sampah plastik, pantai yang tercemar, dan laut yang penuh dengan limbah plastik adalah gambaran nyata betapa seriusnya masalah ini. Pencemaran ini tidak hanya menyuguhkan masalah visual, tapi juga menimbulkan kerugian ekosistem laut dan darat, mengancam keberlanjutan flora dan fauna. Yang kedua adalah dampak serius terhadap kesehatan manusia. Desa Bangun merupakan desa yang dijadikan tempat untuk pembuangan sampah kertas dan sampah plastik. Biasanya, warga setempat memanfaatkan keadaan ini untuk mencari sampah plastik, dikeringkan, lalu dijual ke pabrik sebagai bahan bakar. Pembakaran sampah plastik-plastik tersebut mengeluarkan zat beracun yang tentunya merugikan kesehatan pernapasan. Bahaya ini tidak berhenti di situ. Plastik yang terurai menjadi partikel-partikel kecil dapat mencemari air minum dan menyusup ke dalam rantai makanan, dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi hewan yang terpapar plastik. Berikutnya, kerugian ekonomi yang mencekik. Dokumenter ini mencerminkan dampak ekonomi yang signifikan akibat pencemaran plastik. Sektor pariwisata, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, terkena imbasnya. Pantai yang tercemar dan ekosistem yang rusak mempengaruhi minat wisatawan, menyebabkan penurunan pendapatan bagi komunitas lokal. Ditambah juga dengan biaya mahal untuk pembersihan dan rehabilitasi lingkungan, perekonomian pun menjadi terbebani. Yang keempat adalah dampak sosial dan edukasi. Tidak hanya pada lingkungan dan kesehatan, namun sampah plastik juga berdampak pada lingkungan sosial. Masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tercemar juga ikut merasakan dampaknya secara langsung, baik dari segi kesejahteraan maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, dokumenter ini menjadi panggilan untuk peningkatan edukasi masyarakat mengenai bahaya sampah plastik, serta membangun kesadaran yang lebih kuat untuk melawan krisis ini. Namun, tidak semua harapan hilang. Pulau Plastik juga menyoroti upaya-upaya positif dan gerakan perubahan yang muncul sebagai respon terhadap krisis sampah plastik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah, seperti 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Beberapa provinsi dan kabupaten telah menerapkan larangan kantong plastik seperti di Bali. Namun, implementasi regulasi ini masih menjadi pekerjaan rumah. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga telah bergerak bersama dalam kampanye pembersihan pantai, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan edukasi masyarakat tentang daur ulang untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Meskipun tantangan masih besar, solusi inovatif sedang dikembangkan untuk mengurangi dampak sampah plastik. Dokumenter ini bukan hanya sebuah pengungkapan masalah, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan yang lebih lanjut dalam menanggapi krisis sampah plastik di Indonesia. Diperlukan kerjasama antara pemerintahan, industri, dan masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Edukasi mengenai pengurangan penggunaan plastik
dan promosi gaya hidup berkelanjutan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan perubahan perilaku yang positif. Dengan pemahaman yang mendalam dari pola plastik, Indonesia diharapkan dapat menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui tindakan bersama. Fenomena sampah plastik ini sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab personal maupun kelompok tertentu, tapi sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Jadi, yuk sama-sama kita rawat bumi kita dengan baik dengan cara mengurangi penggunaan plastik lebih lagi, dimulai dari pengurangan produk-produk berbahan dasar plastik dalam kehidupan sehari-hari.